Jur 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 jur. Na 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 na. Lis 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 lis. Jurnalis cilik. Kelas jurnalis cilik. Kelas jurnalis cilik. Oke. Boleh aku lanjut ya kakak-kakak. Jurnalis cilik. Berasal dari pola dan pikiran kita. Nah, mungkin di sini adik-adik dan juga mungkin aku sebagai moderator ingin tahu lebih mendalam gimana sih kaitannya antara imajinasi dengan profesi yang kakak-kakak semua jalani. Oke, mungkin bisa dari Kak Yanti. Ya, jadi latihan tiap hari, lihat apa aja. Nggak punya kamera kah, nggak punya handphone, nggak apa-apa, lihat aja pakai mata. Belajar melatih dengan mata. Lihat, oh ada satu baju biru, berarti kalau saya moto yang baju biru, belakangnya jangan tembok warna biru, hilang dianya nanti. Berarti saya pindahin ke warna putih dia temboknya. Latihan gitu ya. Latihan melihat-melihat, soalnya sering lihat-lihat aja, nggak apa-apa. Buka HP juga nggak apa-apa, lihat gambar-gambar bagus, bisa diikutin, ikutin, coba. Nggak tahu, tanya, oke? Setuju? Oke. Keren banget nih dua narasumber, Kak Yanti sama Kak Noel ini udah berbagi inspirasi mengenai bagaimana imajinasi itu bisa melatih imajinasi. Nah, kaitannya dengan tadi Kak Noel sempat bilang juga ada yang punya media sosial kayak gitu. Kalau melatih imajinasi sebetulnya lebih banyak kita bagaimana tadi seperti yang Kak Noel itu banyak melihat gitu ya. Banyak melihat dari yang kita lihat itu pasti akan terpikirkan apa nih yang belum ada dari yang sudah kita lihat gitu. Nah, adanya kelas jurnalis cilik ini juga merupakan imajinasi sebetulnya kalau menurut pandangan saya, imajinasi dari kakak-kakak semua yang melihat bahwa kayaknya di sebuah lingkungan ini perlu adanya suatu scale up, betul, pengembangan dari masyarakat dan lingkungan hidup yang ada di daerah RW 1 kali ya sini. RW 4 di Kalibaru. Nah, itu juga bagaimana kakak-kakaknya ini melihat setiap hari ini kayaknya perlu pengembangan gitu ya. Nah, itu imajinasinya bisa kita lihat dari situ. Nah, kalau adik-adik semua, teman-teman semua itu ingin lebih tahu lagi sebetulnya tentang atau Indonesia Kendaraan Terminal, adik-adik itu kalau yang punya Instagram atau media sosial gitu atau TikTok, nah itu bisa ikutin tuh akun media sosial Pelindo atau IPCC Terminal Kendaraan. Nah, itu bagaimana kita dari sisi kehumasan gitu ya, itu bisa melihat apa-apa aja yang sekarang lagi tren itu bisa menjadi programnya perusahaan gitu. Bagaimana kita juga bisa dari sisi kalau ini program TJSL gitu ya atau CSR itu tidak memberikan dukungan secara spontan, secara satu-satu gitu on spot, tapi lebih kepada kita bagaimana mengembangkan ini supaya lebih berdaya. Nah, itu tuh sebuah melatih imajinasi itu bisa juga dari hal-hal kecil seperti itu gitu. Mungkin itu versinya dari kami. Baik, terima kasih Kak Yanti, Kak Noel, dan juga Kak Ilham atas penjelasan mengenai bagaimana profesi kakak-kakak ini bisa dikorelasikan dengan imajinasi. Nah, begitu ya adik-adik ya. Jadi imajinasi itu bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti yang Kak Ilham bilang. Mungkin juga bisa kaitannya dengan lingkungan kalian belajar di sekolah, mungkin juga bisa dengan lingkungan kalian bermain di rumah, dan juga mungkin dari hal-hal kecil yang emang sebelumnya kalian nggak pernah duga. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Bagaimana lingkungan sekitar mampu mengembangkan ide dari kakak-kakak semua? Gitu. Mungkin bisa dari Kak Yanti, ladies first. Kasih. Oke, Oke, ini di
Aparatur pemerintah yang paling dasar tuh RT RW, luar biasa gitu, mereka support banget sama kegiatan aku di lingkungan. Terus belum lama juga dapat ini juga sih Kak, dari anak perusahaan Pelindo kalau nggak salah ya, di NPH. Ya kebetulan masyarakat sekitar juga sangat mendukung Kak, dan seneng gitu anak-anaknya kita bina gitu, karena di tempatku itu semua kegiatan gratis, calistung gratis, terus kelas tari, kelas seni, kelas pelatihan dasar musik roncong juga ada Kak gitu, semua digratiskan, dan alhamdulillah lingkungan sekitar support banget, kayaknya gitu aja Kak. Ya. Saya mau tanya nih, pernah nggak kalian waktu belajar motoin orang di dekat sekitar sini? Pernah kan? Sama. Itu satu gang saya dulu, kalau saya udah duduk depan rumah pegang kamera udah pada stres tuh semua. Jadi saya punya foto satu gang. Lucunya ada orang tua meninggal, mereka nggak punya fotonya. Jadi fotonya minta dari saya rata-rata. Jadi warga di sekitar situ kalau ada foto bapak saya nggak ada, ada foto ibu saya nggak ada. Itu hampir satu gang, sampai tukang sayur, tukang jamu saya fotoin semuanya. Jadi kalian di sini banyak nih, dan itu mendukung. Kalau saya moto di sini harus izin nih, dimarahin bisa. Tapi kalau kalian kan, wah daerah kalian ini, iya kan? Moto bapak lagi kerja juga bisa, ya kan? Iya kan? Jadi nikmatilah wilayah tempat kalian tinggal, itu adalah anugerah. Ketika kalian serius pasti didukung deh ya, RT RW semua pasti ngedukung lah orang tua untuk kalian bisa kreatif. Itu aja sih. Keren-keren banget nih sharingnya dari Kak Yanti sama Kak Noel gitu ya. Ya sebetulnya bagaimana lingkungan itu bisa mensupport imajinasi. Nah adik-adik semua pasti ketika punya ide gitu ya, punya pandangan bagaimana sih ide kita ini bisa diterima gitu ya sama lingkungan sekitar. Hal pertama yang mesti adik-adik lakuin itu adalah gimana orang lain itu bisa point of view-nya pola pikirnya itu bisa sejalan dengan apa yang kita mau lakukan. Jadi seperti yang Kak Noel itu kaitannya dengan fotografi gitu ya, bisa foto-foto terus ada hasilnya. Nah itu sebetulnya trigger untuk lingkungan sekitar itu bisa mendukung. Kaitannya dengan tadi Kak Yanti juga bilang kegiatannya itu ada pelatihan, kegiatan seni segala macam. Nah itu hasil dari imajinasinya itu sudah bisa dirasakan nih oleh lingkungan gitu ya. Baiknya memang kalau punya ide yang katakanlah idenya ini nggak biasa gitu ya, kayak mau foto biasanya kalau orang-orang foto ini nih ada botol air mineral gitu ya, difotoin, cep foto aja gitu. Tapi ketika nanti fotonya ini angle-nya nggak biasa, kalau orang tuh ngambil dari sisi depan gitu ya, tapi ngambil dari sisi bawah, terus juga kelihatannya ini kemiringannya berapa derajat kayak gitu-gitu. Ini jadi foto yang lebih berkelas, ada nilainya gitu. Nah adik-adik juga kalau sekarang mungkin lebih mudah lagi, karena kalau kita foto aja biasa gitu, terus tinggal masuk ke ChatGPT gitu ya, diedit, kita mau fotonya ini lebih kelihatan keren gitu, bisa memiliki nilai menjual untuk branding apa gitu ya. Nah itu adik-adik juga bisa lebih punya nilai lagi nih dari sebuah fotonya ini. Nah itu mungkin nanti adik-adik semua ini bagaimana lingkungan itu bisa mendukung ke ide imajinasinya itu. Balik lagi bahwa ide-idenya ini nanti akan dirasakan seperti apa oleh lingkungan, itu yang harus jadi poin pentingnya untuk kita pikirin bareng-bareng. Mungkin itu Kak. Terima kasih kepada kakak-kakak semua karena sudah menjelaskan mengenai bagaimana lingkungan itu berdampak untuk bisa mengembangkan ide dan juga imajinasi. Adik-adik masih udah pada bete ya? Udah pada bete ya? Jujur aja, jujur udah pada bete ya?
Jur 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 jur. Na 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 na. Lis 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 lis. Jurnalis cilik. Kelas jurnalis cilik. Kelas jurnalis cilik. Oke. Boleh aku lanjut ya kakak-kakak. Dari masing-masing kakak-kakak semua, kalau dari versinya saya mungkin hanya bisa cerita gitu, karena memang belum relate sama kehidupan adik-adik semua gitu ya. Waktu kerja di Pelindo gitu, kita bangun sistem, sebetulnya ditantang waktu itu sama direksinya Pelindo, gimana caranya Pelindo itu menjadikan image buruknya terkait dengan pungutan liar, pungli gitu ya, pelabuhan yang jelek gitu ya, walaupun pelabuhannya waktu itu lagi bertransformasi gitu ya. Bagaimana citranya Pelindo itu dalam membangun komunikasinya dengan masyarakat, dengan lingkungan sekitar, dan juga kaitannya sama pungli itu bisa hilang. Akhirnya kita cari literasi sama satu tim di Humas, itu tuh kaitannya kita bisa membangun kepercayaan itu kalau kita punya suatu tools untuk bisa kaitannya. Gampangnya sebetulnya kayak kalau sekarang adik-adik semua lihat TV gitu ya, Menteri Keuangan kita tuh punya Pak Purbaya punya channel Lapor Purbaya. Nah waktu itu kita kepikirannya kita bikin channel whistleblowing system, dalam artian kalau ada pungli gitu ya, kalau ada hal-hal yang sekiranya bisa tidak sesuai dengan hukum gitu, ada yang minta uang, ada yang suka nyelipin uang, ada yang memperlambat urusan. Nah itu bikin kontak aduan tersistematis, dan juga itu merupakan suatu saluran yang independen gitu. Nggak bisa orang lapor terus nanti orang yang lapor ini ditangkap misalnya gitu karena tuduhan pencemaran nama baik atau segala macam. Nah ini kita jaga independensinya. Nah itu kita bangun sistemnya dari tahun 2014, seingat saya itu kita bangun, launching di 2015, dan sampai sekarang itu alhamdulillah bisa jadi sebuah program unggulannya lah gitu ya. Bagaimana kita menciptakan branding perusahaan itu untuk memenangkan kepercayaan masyarakat dan melalui program whistleblowing system ini. Nah itu juga tidak murni ide pribadi yang belum pernah ada di manapun gitu ya. Nah literasi ini mungkin adik-adik semua bisa kembangkan gitu ya, dengan cara tadi tuh seperti Bang Ilyas sampaikan, Kak Noel sampaikan gitu ya. Bagaimana kita sering melatih visibilitas visualnya adik-adik semua gitu ya. Lihat aja apa itu, kita udah dibekali informasi yang begitu banyak, itu bisa melatih pandangan adik-adik semua apa yang nanti bisa digambarkan. Nah mungkin itu adik-adik semua, kalau bagaimana kita bisa mengimplementasikan ide, bagaimana kita melatih visual kita untuk bermanfaatan yang lebih luas lagi gitu mungkin Kak. Nih ini tiba-tiba punya ide, ini nguntungin kita nih, ini nguntungin kita ya, ini nguntungin kita nih, kita keren. Mau nggak ya kita tawarin ke kiri kanan nih ya, kita moto mobil gede ya, enggak moto gimana sih cara kerjanya, ini yang motoin kontainer. Kalau ke kakak ini motoin orang lagi nari, lagi main musik, kan seru tuh kita jalan-jalan ke tempat mereka kan, kita moto-moto di situ kan, iya kan, sering kan ngeliat mobil kontainer lewat kan, tapi motoin, tapi jangan jadi anak bis, tapi motoin bis, bang telolet, nggak ada di sana, nggak telolet. Jadi kita diajarin nih, oh ini truk ini apa, kita motoinnya begini, ininya, mau nggak kalau kayak gitu? Oh ya udah nanti tanya mereka aja ya. Oke, keren-keren banget nih untuk narasumber kita pada hari ini. Mungkin kita lanjut aja Kak, karena kita ada keterbatasan waktu. Mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan kakak semua, bagikan kepada adik-adik kelas jurnalis cilik 8 agar mereka dapat mengembangkan imajinasi atau idenya. Oke, dari Kak Yanti mungkin silakan, ladies first. Terima kasih.
Oke, kalau dari Kak Yanti pesannya buat adik-adik semua, teruslah belajar, teruslah berkarya, jangan jadikan keterbatasan itu sebagai hambatan untuk kalian maju gitu, ya. Siap seperti itu? Siap. Oke. Kayaknya gitu aja deh Kak, singkat aja. Siap, oke. Saya minta yang volunteernya mana sih? Volunteer mana? Guru-gurunya tuh mana sih yang volunteer? Boleh nggak di sini? Boleh nggak diri? Boleh nggak diri? Nah, diri. Adik-adik, sekarang kita ngadep ke volunteer semua. Kita ngadep ke kakak-kakaknya yang udah bantu kalian selama ini. Oke, lihat tampang mereka. Lihat capeknya mereka untuk kalian. Ya enggak? Sekarang saya hitung 1, 2, 3. Kita bilang terima kasih kakak-kakak. Oke? Setuju? Setuju. Oke, dengan hati jujur ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Terima kasih kakak. Wih, tepuk tangan. Itu pesan saya, nggak boleh lupa sama orang yang kasih ilmu, yang bantu kalian kalau mau berhasil. Oke? Jadi ingat semua muka kakak-kakaknya, ketemu di jalan atau apa-apa, ingat panggil. Dan buat kakak volunteer, terima kasih, kalian udah bikin sejarah buat anak-anak. Oke, thank you. Keren banget ini kayak Noel sama kayak jurnalis cilik ini. Salah satunya nanti kita akan kerjasama juga sama Bang Ilyas. Kita akan bawa teman-teman yang ada di sini nih untuk ke IKT ya. Jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan ke IKT. Ini ada jalan-jalan Nanti juga kita kayak akan bawa, selapan. kita kasih lihat Kasihan dong kita company profile jalan-jalan kita, loh. kemudian kita bawa tur ke lapangan. Adik-adik bisa foto, bisa mengeluarkan ide-ide atau apa angle-angle yang sangat bagus itu yang sudah hasil pembelajaran selama ini. Nah, itu bisa nanti diimplementasikan pada saat kita ada di terminalnya IKT. Nah, nanti di bulan November atau Desember nanti kita cari waktunya Bang Ilyas gitu ya. Mungkin pesan terakhir pesan terakhir bukan ya? Maksudnya pesan penutup untuk kegiatan yang sangat bermanfaat ini, kita sebagai masing-masing insan yang manusia gitu ya, jangan lupa untuk terus belajar, untuk terus mengasah diri, dan di tengah apapun kondisinya yang sekarang kita hadapi gitu ya. Maksudnya saya mungkin berada di posisi yang sekarang ini bukan berarti tidak pernah merasakan apa yang adik-adik rasakan gitu ya, bahwa setiap manusia atau insan itu punya perannya gitu, dan setiap manusia itu ada masanya. Jadi tidak akan mungkin adik-adik semua ini ada di posisi yang sama gitu, kecuali nanti adik-adik sendiri yang akan merubah keadaan itu. Nah, mungkin pesan penutupnya itu, mudah-mudahan kita nanti ketemu di bulan depan, bulan November dan Desember. Kita cari waktu yang pas untuk adik-adik semua dan juga kakak-kakak volunteer di kelas jurnalis cilik main ke IKT. Mungkin itu. Terima kasih. Wow. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita pada hari ini. Oke, karena waktu sesi untuk diskusi mengenai imajinasinya sudah selesai. Mungkin sebelum kita selesai ini diskusi pada kali ini, kita bilang terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. La 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 la, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. La 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 la, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Yeay. Oke, mungkin sekian Kak. Terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk bisa berdiskusi hari ini. Aku Rangga. Iya, boleh Kak.
Jadi kita sebelum kita penutupan mungkin kita langsung foto bareng aja dulu ya Kak. Ya. Oke. Oh ya, kita akan penyerahan goodie bag dulu sih Kak. Ya. Terima kasih. Ya. 1, 2, 3 kembali. Ya, foto 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cekrek. Udah. Oke, lanjut. Itu ya, 1, 2, 3. Oke, lanjut ya. Iya, hangat ya. Terjemur. Oke, 1, 2, 3. Ya. Sebelum kita ini kita foto bersama-sama dulu dengan Kak Ines ya Kak. Oke. Ya. Sama adik-adiknya juga mungkin sama depannya. 3. Kelas jurnalis cilik. Kelas jurnalis cilik. Coba. KJC berbagi. Gratis, ini semua gratis. Gratis. Ibu-ibu mau antri di sebelah sana ya. Ayo kita borong semua. Sabar bu. Sini dulu bu. Ibu. Bu, nggak boleh milih. 1, 2, 3. Langsung bu. 15 detik aja waktunya. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Langsung ke sebelah sana. Sabar bu, berdiri sini dulu. Sini dulu. 1, 2, 3. Langsung bu, ayo bu. Ambil semuanya bu. Buat jualan lagi nanti kita di pasar Senen. 5, 4, 3, 2, 1. Sayang sekali waktu habis bu. Ayo bu lagi bu. Lanjut ya. Ibu bebas bu, ngambil sebanyak-banyaknya juga boleh. Tapi waktunya 15 detik aja. 1, 2, 3 mulai. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. 14, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, langsung bu. Ayo bu. Sikat semuanya. Semuanya bu. 5, 4, 3, 2, 1. Ada lagi gak yang pengen nih ikut KJC berbagi? Pak, semuanya udah sikat pak. Semuanya udah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima 2, 1. Sayang sekali waktu itu telah habis. Pak, semuanya udah sikat pak. Semuanya udah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima. Hai mami sayang. Sini sayang guys sayang. Andi udah si Andi lu di. Kita jangan tadi sama tidak keras kita. Ayo ambil kantong sampah, ambil kantong sampah. Jangan.